Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutur rahini wal murtahin. Syarat dua orang yang melakukan transaksi gadai, yaitu orang yang ngasih pinjaman akhirnya dia ngambil barang jaminan, begitu juga sebaliknya yang minjem akhirnya dia memberikan jaminan. Jadi orang yang melakukan menjamin utang seperti ini. Jadi rahin artinya orang yang minjem kemudian dia memberikan jaminan dari suatu benda yang berharga. Sedangkan murtahin artinya orang yang memberikan pinjaman kemudian dia mengambil jaminan dari yang minjem. Nah, ini dua-dua mereka disyaratkan syurutur rahini wal murtahin itsnan. Syarat dari rahin yang ngasih anggunan tadi, yang ngasih jaminan, wal murtahini begitu juga dari si murtahin yang ngambil jaminan, artinya dia ngasih pinjaman kemudian ngambil jaminan. Itsnan disyaratkan mereka berdua harus terpenuhi dua syarat supaya akad jamin tadi sah, supaya akad jaminan utang tadi sah. Yang pertama al-ikhtiyar, harus memiliki, tidak dalam keadaan terpaksa, yaitu ikhtiar bebas, memiliki kebebasan, memiliki hak pilih, bukan dalam keadaan terpaksa. Kalau ditodong pistol, ini kamu mau gadai tidak? Oh, akhirnya iya. Nah, ini nggak sah. Jadi syarat yang pertama harus ikhtiar, artinya dari pihak yang ngasih jaminan, begitu juga dari pihak yang nerima jaminan harus dalam keadaan tidak terpaksa. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, wa ahliyatut tabarru', dan si rahin tadi dan murtahin adalah orang yang sah untuk memberikan untuk membantu orang lain. Tabarru' ini artinya kayak bersedekah, hibah, hadiah, itu tabarru'. Jadi syarat dari si murtahin dan rahin harus orang yang sah dalam pandangan syarak, artinya dalam pandangan Islam dia itu sah untuk memberikan sedekah. Sehingga dari syarat ini tidak sah bagi orang yang memegang harta anak yatim. Misalkan anak kita kaya, misalkan dapat warisan dari ibunya sebelum meninggal. Kalau ibunya meninggal, anak kita kaya, dia punya kekayaan banyak. Siapa yang megang uang? Yang megang uang kita orang tua, bapak. Itu yang jadi permasalahan sekarang, itu uang anak. Uang anak kita pinjemin ke orang lain, boleh atau tidak? Enggak boleh. Walaupun ngambil jaminan. Uang itu kita pinjemin ke orang lain, kemudian kita ambil jaminan, tidak sah, enggak boleh. Karena kita wali tidak boleh mengambil harta anak untuk kita sedekahkan ke orang lain. Kita bukan orang yang berhak untuk menyedekahkan pada harta anak. Termasuk misalkan kita jadi diamanahkan, seperti misalkan amanah, ini contoh misalkan ini panitia masjid, pengurus masjid diamanahkan uang masjid, kemudian kita pengen itu uang kita pinjemin ke orang, tidak diperbolehkan walaupun kita ambil jaminan, saya ini uang masjid saya pinjemin ke orang, nanti saya ambil jaminan, tidak diperbolehkan karena
kita yang panitia masjid terhadap uang masjid tidak berhak untuk kita sedekahkan. Kita ambil uang masjid kita sedekahin ke orang, tak boleh. Kalau uang pribadi silahkan. Nah, itu yang pertama. Ataupun misalkan apapun amanah, termasuk misalkan uang masjid ataupun kita punya tempat yang situ kita megang uang orang, apapun bentuk amanah. Termasuk misalkan kita yang diamanahkan jadi bendahara suatu tempat. Kita punya organisasi yang di situ kita diamanahkan jadi bendahara, kita pegang uang organisasi, itu bukan uang pribadi, uang organisasi. Kemudian kita pengen itu uang kita pinjemin ke orang lain, boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan, walaupun ambil jaminan. Begitu juga misalkan kita punya organisasi yang di situ dia itu punya aset misalkan mobil, motor ataupun HP, punya aset. Itu sekarang kita pinjam ke orang, kita datang ke orang, kita pinjemin uang 10 juta, kita ambil aset organisasi tadi, kita jadikan jaminan. Jadi motor ya organisasi itu kita ambil, kita jadikan untuk jaminan utang kita. Boleh seperti itu, tidak diperbolehkan. Karena kita tidak memiliki hak untuk mengambil uang tadi untuk kita sedekahkan, hibah, tidak diperbolehkan. Maka dalam hal penjamin utang juga tidak diperbolehkan. Kata ulama, apabila ngasih utang, untuk ngasih utang ke orang lain, ini di sini ada sedikit kelonggaran apabila di situ ada keuntungan. Contoh, kita megang uang anak kecil tadi, itu bukan uang kita, uang anak. Di saat itu lagi musim pencurian misalkan, lagi banyak pencurian, kasus pencurian di mana-mana. Kita megang uang anak kecil banyak. Ini kalau kita pegang terus takut dicuri. Solusinya udah lebih baik kita pinjemin ke orang lain. Kita pinjemin ke orang lain, akhirnya aman uang, nggak dicuri. Kalau ada keuntungan seperti itu dibolehkan. Ada keuntungan dibolehkan. Jadi syarat untuk kita pinjemin uang itu ke orang lain, kemudian kita ambil kita ambil jaminan tadi, apabila di harta anak kecil ataupun misalkan kita punya diamanahkan uang tadi, tidak diperbolehkan kecuali darurat seperti tadi, misalkan lagi musim pencurian, lagi banyak kasus pencurian, begal, ini bahaya. Udah lebih baik uang itu kita pinjemin ke orang lain, kemudian kita pegang gadai. Ataupun ribtah zahirah, ribtah artinya ada keuntungan. Ketika kita pinjemin ke dia, ini orang baik, kalau dipinjemin biasanya pas balikinnya ntar biasa lebih, nambahin. Dia lagi tiba-tiba lagi butuh uang, udah kita pinjemin aja, nanti pas balikin lumayan ada untung. Seperti itu. Tapi nggak boleh disyarat. Kalau disyarat dalam akad, ini saya pinjemin, tapi syarat nanti bayarnya lebih, itu riba, nggak diperbolehkan. Tapi kalau tidak disyaratkan, boleh. Kalau tidak disyaratkan dalam akad, itu dari inisiatif dia sendiri misalkan, itu emang dari dia sendiri dengan senang hati dia merasa saya sudah dibantu, saya tambahin. Itu sunnah ketika minjem orang, ketika misalkan kita minjem uang sama orang, ketika ngebalikinnya sunnah nambahin. Jangan kita sudah dibantu nggak mau bantu lagi, tidak harus ada rasa terima kasih sudah dibantu, misalkan 10 juta, nanti pas balikin ya tambahin lah 200.000, 500.000. Itu yang membuat dia senang. Jadi inilah dua syarat bagi si rahin dan murtahin. Yang pertama, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, tidak harus memiliki hak untuk bertabaruk di harta tadi. Apabila kita di harta yang di situ tidak memiliki hak untuk bertabaruk, maka tidak boleh kita pinjemin itu uang ataupun kita kemudian ngambil jaminan. Begitu juga tidak boleh dari aset tadi kita jadikan sebagai jaminan, tidak diperbolehkan. Kecuali seperti tadi, kita pinjemin boleh jika dua, darurat, atau yang kedua ada keuntungan. Kalau ada keuntungan boleh. Adapun darurat. Kemudian untuk syarat dari akad rahan sendiri seperti syarat B. Ya.
Untuk misalkan ada keuntungan, boleh. Enggak, kalau ada kalau tidak disyarat dalam akad tidak boleh. Kalau itu kan disebutkan dalam akad. Ini tidak. Kita pinjemin 10.000, ntar dia balikin. Pas balikin 11.000, bagus. Ambil itu boleh. Enggak, jadi yang tidak, apa yang membedakan? Iya, kalau disebutkan seperti itu, walaupun dari pihak yang minjem, Pak, udahlah nanti pinjemin saya 10 juta, nanti saya bayarin 11 juta. Sama. Iya benar. Iya. Ntar pas dibalikin nambahin, bagus, ambil aja itu, bukan riba. Selama tidak disyarat dalam akad, tidak disebutkan bayar lebih di akad, sudah. Itu bagian sulit. Yang lahir sama aja. Sama aja. Enggak, kalau investasi, kalau seperti itu ganti akad aja, nggak usah akad pinjam, jadi akad mudharabah. Kalau memang perlu keuntungan, udah ganti akad mudharabah, akad apa namanya, akad investasi. Kamu yang ini saya kasih uang 10 juta, kamu jual, kamu beli, kamu bikin usaha dengan uang ini, nanti keuntungan bagi dua. Nah, itu sudah akad mudharabah kalau pengen untung. Kalau akad, itulah akad itu perjanjian itu. Iya. Makanya dalam ketika kita transaksi nggak boleh sebutin yang hal seperti, nggak boleh, baik dari pihak yang ngasih pinjam atau dari pihak yang minjam. Kadang-kadang yang ngasih pinjam, ini saya ngutangin kamu, saya pinjemin 10 juta tapi syarat, nanti bayarnya 11 juta. Itu riba, itu nggak boleh. Ataupun dari pihak si yang minjam, Pak, tolong pinjemin uang 10 juta, nanti saya bayarin 11. Sama. Itu dua-duanya tidak diperbolehkan. Kecuali seperti ini, mohon maaf, saya butuh uang 10 juta, pinjemin di akhir, ambil. Nanti pas dibalikin 11 juta dibalikin. Bagus, ambil, itu bukan riba. Itu bukan riba. Ambil aja. Khair, alhamdulillah, jazakumullah khair. Bilangin aja terima kasih. Boleh, selama tidak disyaratkan dalam akad. Dan kita juga seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita minjem uang sama orang, sunnahnya pas balikin nambahin sunnah. Kadang-kadang jangan seperti kata kawan saya, ada sebagian manusia, Ustaz, katanya, kalau kita pinjemin uang ke dia, sama persis seperti kita lempar batu ke air. Hilang, nggak pernah naik lagi. Jadi sama dengan kalau kita ngasih pinjemin ke dia, sama dengan kita ngasih uang ke dia, itu sudah. Artinya sampai kapanpun nggak ada lagi waktu dibayarin. Ada sebagian manusia seperti itu. Dia nganggap pinjemin dianggap sedekah. Dia ya, ada kalau yang pura-pura lupa, nggak tahu, pokoknya ada. Jadi kita kadang-kadang sebagian menganggap bahwa utang itu sedekah. Ada namanya utang wajib dikembalikan dan wajib disegerakan. Bukan sekedar wajib mengembalikan, wajib menyegerakan. Ketika ada uang langsung wajib bayar, nggak boleh ditunda yang lain. Biarin saya pakai dulu yang lain, pakai dulu ke yang lain, nggak boleh. Kalau seperti itu ntar dipersulit sama Allah, dipersulit. Orang, salah satu penyebab sehingga orang sempit rezeki karena menunda bayarin utang. Menunda bayar utang ketika mampu, itu penyebab utama, penyebab kuat sehingga rezeki kita sempit, sehingga utang nggak terbayar, hidup nggak pernah tenang, istri memberontak terus, anak ribut terus, tawuran terus. Ini artinya ada sesuatu. Kalau ada utang, orang lunasin secepat mungkin. Jadi utang ini bukan sekedar wajib ngebayar, dan wajib menyegerakan ketika mampu. Kecuali kalau belum jatuh tempo, itu lain.
Kalau belum jatuh tempo apa, ini saya ngutang, ntar bulan depan saya bayar. Nah itu kalau sebelum sampai bulan depan, kalau kita ngasih utang jangan minta dulu, jangan tagih. Oh cepat bayar, saya butuh uang. Ya, tadi bilang sebulan, nggak boleh tagih kalau belum sampai jatuh tempo. Dan dia juga yang minjem tadi nggak wajib bayar dulu. Kapan dia wajib membayar? Ketika jatuh tempo. Tapi kalau tidak dikasih waktu, ini saya pinjemin ke kamu ya, nggak dikasih tahu kapan bayarnya, itu kalau dia besok punya uang, besok langsung wajib bayar. Itu namanya utang hal. Utang hal itu utang yang tidak disebutkan waktu ngebayar. Itu kalau utang seperti itu, kapan hari ini dia pinjam, besok dia punya uang untuk ngebayarin, wajib bayar. Nggak boleh nanti aja. Nanti saya pakai yang lain dulu. Saya pikir sebagian dari kita nambahin modal lagi. Saya nambahin modal dulu, biarin hutang dia nggak kebayar. Tidak, itu menzalimi orang lain. Bisa jadi dia lagi butuh uang juga. Padahal bisa jadi kadang-kadang orang minjemin ke orang lain itu sebenarnya dia terpaksa juga. Ada juga orang seperti itu karena udah kawan minta, dia kasihan, dia ngasih. Padahal dia sebenarnya butuh. Tiba-tiba setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lewat nggak dibayar-bayar. Kasihan yang ngasih utang. Kasihan yang ngasih itu, sehingga adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Artinya orang yang punya uang sanggup untuk membayar utang tapi ditunda-tunda, itu dianggap kezaliman. Itu kita menzalimi orang yang minjemin uang ke kita. Zalim itu dosa. Dosa. Waduh. bukan mau bayarin ya, minta disedekahin. Ayatnya emang ada. Jadi kita yang ngasih pinjam ke orang lain, itu disunnahkan untuk mengibrak. Apabila kita temu dia miskin terus, itu kewajiban. Kalau misalkan kita tahu dia miskin lagi nggak punya uang, itu haram kita tagih. Misalkan kita pinjamin uang ke orang dan kita tahu dia juga nggak mungkin, memang lagi nggak punya uang, itu nggak boleh kita tagih seperti pinjol. Kita telepon, kamu bayar kapan bayar, nggak boleh. Jadi kita yang ngasih pinjamin ke orang, kita yang pinjamin uang ke orang lain, itu ketika kita tahu dia lagi memang nggak punya uang, kewajib terhadap kita untuk menunggu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila yang minjemin uang tadi, yang pinjam uang sama kita itu dalam keadaan miskin, memang nggak punya uang untuk ngebayar, fanadhiratun ila maisarah, maka kewajiban terhadap yang ngasih pinjam untuk menunggu sampai dia punya uang. Nggak boleh kita tagih, malahan sebagian dari kita kadang-kadang kamu pinjam ke orang lain bayar utang, jangan. Jadi pinjam ini artinya tujuannya untuk ngebantu, bukan seperti ini zalim. Jadi kewajiban kita apabila kita tahu dia dalam keadaan nggak punya uang, memang miskin, memang bisa jadi bisnisnya jatuh, sudah tahan dulu, jangan paksain. Wajib kita tunggu sampai dia kaya. Tetapi wa illa fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau kita tahu saat itu dia nggak punya uang dan engkau bersedekah, artinya bersedekah bebasin dari utang, itu lebih baik. Ya kalau kita tahu ini, aduh kasihan juga dia, kalau kita minta utang juga untuk hidup dia juga, untuk kebutuhan sehari-hari cukup enggak? Kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak. Udah lebih baik seperti itu. Yang pertama, kewajiban kita wajib tunggu, enggak boleh kita tagih. Ya, tapi kalau disedekahin lebih baik, sudahlah bebasin aja. Ya. Marhaba. Artinya saya ngasih utang sama Pak Agus. Aku bilang, aku nggak bisa nyaur ini bagaimana? Oke, lunas. Seminggu lagi balik lagi deh. Oh, nah, ternyata kurang gitu. Oh, pinjam lagi. Jadi udah gitu. Yang tetap saya utang sama Pak Agus. Namanya Pak Agus nggak mau usaha. Tapi bilang, bagus nih, bagus nih. Padahal nggak ada. Mana lagi dia? Nggak betul-betul oke. Kita jangan dipikirin lah. Itu tidak ada dia Pak. Terus begitu aja. Karena dia tahu udah dibebasin ya, bisa minta lagi, waduh.
Kan kita itu saat itu yang punya uang juga harus pinter-pinter Pak ngecek ini orang benar-benar ini atau pura-pura. Kalau pura-pura nggak usah kasih lagi kedua kali. Yang ada kayak gitu. Emang kalau masalah uang rumit Pak. Jadi untuk zaman sekarang itu kita yang ambil sih. Kalau nggak bangga. Kalau tak cerita kayak begitu, kita dulu. Iya. Kalau kita nggak pakai borok diambil. Enggak, tujuan dari borok bagus. Turan di borok itu ya itu tadi ketika nggak mampu yang minjemin berhak ambil borok itu. Dijual borok tadi, ntar diambil jatah hutangnya. Nah, jadi kalau pengen utang kita terjamin, utang kita aman, udah ngambil itu tadi jaminan. Jangan kita pinjemin ke orang daripada kita lihat ini orang nggak jelas ini. Ini kalau sama seperti tadi saya contohin, lempar batu ke air. Udah, kalau seperti itu solusinya ngambil jaminan, minta motornya, mobilnya. Kalau dia bermasalah waktu tempo dia nyari-nyari alasan nggak ngebayar, udah ambil mobilnya, jual. Yang mobil jaminan tadi jual, ambil utang kita sisa kasih ke dia. Jadi itu kayak air kan. Iya. Kita berbicara air kan. Jangan dengan air. Ekonomi kita itu ekonomi air kan. Iya. Capital, ekstrim capital Indonesia. Semua keluar kita konteks dengan Indonesia ini yang Muslim minority. Tapi justru ekonominya lebih ekstrim lagi. Ekonomi kita ekstrim capital. Iya benar. Jadi kalau kita ekonomi Islam, nggak nyambung, di lapangan nggak terjadi. Jadi kemarin itu 2 minggu yang lalu saya minggu di Malaysia. Iya. Jadi ketemu sama pedagang-pedagang itu banyak. Jadi mereka itu pedagang-pedagang muslim, usaha muslim. Itu kita bantu sama mereka. Dilihat sama mereka, dievaluasi, di due diligence dia bisnisnya gimana. Kalau bagus, mereka kasih. Dia naruh uang, luar biasa. Buat investasi. Iya, nggak ada bunga. Nanti dipantau. Iya. Dan itu dia buat laporan tiap bulan. Jadi itu berjalan luar biasa pemerintah dulu. Iya. Kalau di Indonesia itu bangsanya malah tangguh. Luar biasa. Jadi Bangsanya tangguh. Banyak dan banyak sekali bangsanya tangguh. Jadi contohnya tuh, jadi teman saya tuh yang usaha kasih Pak nilai Dikasih modal. berapa? Dia masukkan pemerintah 30% dari semua bisnis proyek ya. Iya. Tidak ada guna. Buat Imbang. Iya benar. tergantung pemerintah. Jadi solusinya seperti ini Pak. Iya, seharusnya mudharabah yang berjalan. Dari Indonesia nggak jalan. Karena buat pemerintahnya mau duit. Tapi insya Allah Pak, semoga walaupun sekarang belum berjalan, tapi kita minimal kita tahu yang syariat seperti ini, dan kita berdoa ke Allah semoga di masa kita tidak mampu dijalankan, semoga di masa anak kita, cucu kita, mereka menjalankan yang sesuai syariat. Sebenarnya bisa, buktinya banyak negara muslim yang lain yang bisa menjalankan sesuai syariat. Akhirnya mereka juga lebih maju dari kita. Justru kita ini yang sekarang di Indonesia yang kaya makin kaya, yang miskin makin jatuh. Ya Alhamdulillah min dzalik. Karena kalau syariat dijalankan, mengurangi hancur. Iya, nah itu. Kenapa? Dia dari rumah. Maka mereka hidup. Kita dipakai buat Iya, mereka. nabung nih. Kita dapat apa? Tulisan buku.
ada 5 juta dikabulkan, duitnya nggak ada, Duitnya sama dia. urusan aja. Sama mereka gitu, berapa banyak kan yang nabung? Tapi udah pasti. Itu. Jadi, nah kalau pas kita mau ngambil, itu duit yang nabung itu yang baru nabung lagi, putar aja menjadi bank. Itu bodohnya kita kan. Orang nabung, kita ngambil itu kan orang nabung tadi. Duit dia sendiri, duit kita dulu ngambil duit dia. Akhirnya ya semoga kita mohon ke Allah, semoga ntar bank-bank ke depan menjalankan syariah. Akhirnya kesenjangan ekonomi tidak terlalu jauh. Sekarang yang kaya, masya Allah, triliun, malah ribuan triliun. Yang miskin nggak ada makan siang. Ya, seperti inilah ketika kita tidak menjalankan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk surat rahim, bentuk contoh dari rahan, contoh dari jaminan utang tadi, ketika misalkan seseorang memiliki utang sama ke orang lain, misalkan saya pinjam uang ke Mas Agus 10 juta, kemudian saya katakan rahan tuka dari ini, saya jaminkan utang ini, rumah ini sebagai jaminan untuk utang saya yang 10 juta. Nah, itulah contoh dari jaminan ataupun borok yang kita maksud. InsyaAllah untuk ke depan kita masuk ke pembahasan yang baru, al-qard, yaitu utang piutang, yang nanti satu persatu kita masuk ke mudharabah. Semoga ya memang sulit. Sekarang yang kita baca A, yang terjadi di lapangan B. Jadi semua yang kita baca, semua kayak kalau kita dengar Masya Allah. Tapi giliran kita turun di lapangan, semua yang bukan, tidak terjadi semua. Makanya itu nggak tahu kesalahan dari siapa. Apakah bisa jadi dari para ustadz juga. Para ustadz juga cuman punya ilmu, belum sanggup mempraktekkan di lapangan, belum sanggup membuat pembisnis meyakini yang terdapat dalam hukum syariat. Tapi semoga kalaupun di zaman kita nggak bisa, ntar di zaman anak kita, cucu kita, semoga mereka sanggup menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala.